aktivitas di atas bahu jalan atau bodi jalan, ya, atau badan jalan. Penertiban, waktu sebelumnya kita sudah melakukan penertiban di Pasar Bintang, ya, sekarang memulai. Jadi untuk kesempatan ini kita akan melakukan penertiban bahwa untuk yang melakukan penertiban nanti hanya 2 peleton, ya, 1 peleton putri dan 1 peleton putra dari Trentibung. Ya, setelah acara ini tinggal di depan. Ya, kemudian nanti kita akan di backup, ya, dari personil TNI Polri dan dari Pak Camat, ya, beserta jajarannya dan dinas terkait perindak dan perhubungan. Ya, jadi saya ingatkan bagi saudara-saudara yang ditunjuk nantinya untuk melakukan penertiban, tidak ada yang berperilaku anarkis, ya, dilakukan semuanya secara humanis, ya. Tapi target kita, mereka harus kita relokasi ke Pasar Bintang, ya, karena tempat relokasi mereka sudah disiapkan. Dan perlu kita ketahui bahwa terutama pedagang buah itu, mereka itu sebenarnya adalah pedagang buah yang dulunya berdagang di Pasar Bintang, ya. Namun setelah mereka meninggalkan lapak mereka pindah ke kota, ya, dengan menempati bahu jalan. Kepada kita semua saya sampaikan juga bahwa upaya penertiban ini bukan mendadak, ya, bukan tiba-tiba, ya. Upaya-upayanya sudah kita lakukan mulai dari bulan Agustus tahun 2025, ya. Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan pendekatan, kita ajak mereka, ternyata mereka tidak mau, ya. Kemudian secara administrasi sesuai dengan peraturan daerah, mereka sudah kita peringatkan 3 kali secara tertulis, ya. Tapi mereka juga tidak mau direlokasi, ya. Dikembalikan lagi ke tempatnya, tidak mau, ya. Maka kita harus melakukan tindakan penertiban, ya. Semuanya harus bersih, ya. Kecuali untuk parkir atau untuk kendaraan kaki, ya, untuk kendaraan motor. Jadi semoga mungkin dijaga, tapi kota Penajam Jati ini lebih tertib dan berwibawa, ya, bahwa kota Penajam Jati ya, canvasnya sama kayu-kayunya, ya, ditanggalkan boleh, tapi jangan dirusak, ya, jangan terpancing emosi, ya. Kalau seandainya pedagang ini menyerang kita, mengelak, ya, menangkis dan mengelaknya itu, kalau bisa dielakkan, ya, tapi kita tetap menertibkan, ya, jangan ada yang mulutnya bercakap, jangan ada, mulutnya jangan bercakap, ya, tangannya hanya untuk menyusun buah-buahan itu, menyusun kayu-kayunya, ya, mulutnya jangan ada bercakap, karena saya sampaikan pada tuan-tuan, mereka sudah siap untuk menunggu kita terpancing, ya, itu yang mereka tunggu, momen itu nanti mereka viralkan, ya, seluruh dunia pun tahu nanti, tapi orang seluruh dunia tahunya hanya sepotong-sepotong aja, ya, maka banyak nanti kecaman bagi kita. Jadi saya minta jangan ada gerakan-gerakan, ya, atau jangan ada yang terpancing, ya, jangan ada gerakan-gerakan yang melawan, ya, atau memprovokasi orang, itu tidak boleh. Tidak ada yang bicara, ya, mulut tidak ada yang bicara, ya, jangan, karena mereka menunggu itu, mereka menunggu kita memaki dia, mereka menunggu kita menghujat dia, itu yang mereka tunggu. Dan saya minta Elsan dari apa? Mana Elsan? Dari Elsan coba didokumentasikan secara lengkap pesannya. Juga perilaku dari pedagang itu sendiri, ya. Kalau dia menyerang sana, kalau dia menyerang tolong direkam. Kita viralkan juga. Saat melakukan penertiban, ya. Saya rasa itu aja, mungkin ada pertanyaan kira-kira. Sudah ngerti semua, ya? Nah, ini mudah-mudahan ini kita bisa berhasil. Dan ini nanti kita mengangkat ini nih, yang hitam nih, kita angkat nanti, kita bawa ke kantor. Tapi setelah selesai yang buah,
Kemudian yang di simpang-simpang jalan itu yang menghambat pemandangan itu, yang di tiang-tiang listrik itu, ya. Yang di tiang-tiang listrik itu nanti kita bongkar, ya. Karena mereka sudah kita ingatkan 3 kali itu, ya, secara tertulis, ya. Kita bongkar tapi tidak dirusak, ya. Kalau ada yang mereka menyerang kita, sebisanya mengelak, ya, mengelak. Kalau lari pun tak apa dah, larilah, ya. Dan saya minta Elsan dari dari media kita 4 orang, ya, supaya semuanya direkam, ya. Jangan nanti kita ada merekayasa, ya. Nah, ya, saya rasa itu aja mungkin udah bisa jadi setelah ini mungkin bisa kita langsung gerak, ya, dipimpin oleh Kabid, Gakda dan ngurus itu untuk demo udah lengkap, ya. Dan 3 kabid ini bersama kasih op, ya, tidak ada yang bicara kasar, ya, semua dilakukan secara manusiawi, ya, secara humanis. Dicokuh, disontuh pun jangan, tapi sontuh dompetnya aja. Kalau pun nyontuh masukkan ke dalam tempatnya. Jangan ada sekali-sekali ada yang makan atau memijak, walaupun itu udah busuk, dipijak tak boleh, ya. Nah, kita harus sangat hati-hati, ya, karena zaman sekarang ini zaman viral, ya. No viral, no justice. Belum tentu salah, kalau udah viral jadi salah. Ya, hati-hati. Ya, ada lagi tambahan Pak Pak. Pak. Suaminya nggak ada sini, Pak. Ada, aku punya barang itu. Jadi mau kami pindahkan nih. Ini Bu. Orang perindahnya nih, Bu. Ini tuh. Ini orang perindahnya. Ini loh Pak, Jadi sekarang Bu, nanti urusannya nanti aja. Sekarang kita ngangkat barang. Kita bantu ngangkat barang. Mobil mana? Mobil. Alamatnya nggak ada. Oh, mobil, Pak. Mana aja? Jalan Bintang loh Pak, aja. Jalan Bintang sampai jam 11 aja. Kan Tidak bisa sesuai kesepakatan ini kan di jalan Bintang tidak seperti itu Pak. Itu sudah kesepakatan kita sudah di SK kan ya. Puja Sera untuk yang pedagang kuliner Bu. Ya, udah. Jadi mohon pengertian dari Ibu. Ini adalah proses terakhir kami angkat barangnya, kami letakkan di jalan Bintang. Barang Ibu mana? saya udah diangkat. Sudah diangkat? Oh, ada. Ini bisa apa nih? Nanti ya, oke lah. Ya, dimasukin dalam mobil. Mobil. Man. Kita bantu kan? Ada banyak personel. Dibantu kan? Dibantu merelokasi, dibantu. Jangan ada yang musak ya. Jangan ada penalti lagi. Itulah mau diadu nak musak. Baik. Berapa baik Mas? Man. Iya, Pak Jamil. Kita bantu dong, Bu. Kita ada. Bantu. Kita ada ambil. Mobil.
Enggak, ibu menyaksikan aja, ibu menyaksikan aja. Dah. Ikut. Dah. Kasih DP juk. DP. Itu buah tu mana tu Pak? Buah tu. Nggak bisa. Bukan di kantor, dia bantu.
Siap salah lah kalau begitu. Kalau kanan awak keluar Kuala. Dapat ke lah. Sesuai dengan rencana kita ya, hari ini kita melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima ya, di seputaran Kota Bagan Siapi Api. Perlu kita ketahui bahwa penertiban ini sudah memakan waktu yang panjang sebenarnya ya. Upaya-upaya penertiban ini kita awali dengan sosialisasi ya. Seingat saya mulai dari bulan Agustus tahun 2025 yang lalu ya kan? Kemudian setelah sosialisasi kita laksanakan peringatan-peringatan tertulis ya, 1, 2, dan 3. Dan perlu kita ketahui bahwa penertiban ini bukan Satpol PP sendiri ya, tidak berdiri sendiri. Kami juga didukung oleh TNI dan Polri ya. Kemudian dari Dinas Perindah Pak Fauzi dan dari Dinas Perhubungan ya, yang hari ini mungkin diwakili oleh Pak Sulti dari Kepala Bidang Sarana ya. Jadi alhamdulillah penertiban hari ini berjalan lancar ya. Walaupun ada sedikit drama-drama itu biasalah ya. Cuman secara keseluruhan bisa dikatakan ya berjalan lancar tanpa halangan. Dan untuk saat ini kita istirahat sebentar, nanti setelah istirahat kita akan lanjutkan lagi ya, ke arah Jalan Nelayan. Ya, mudah-mudahan juga hal yang sama lah. Terus terang kami sangat bersyukur bahwa upaya penertiban ini didukung oleh semua lapisan masyarakat ya, baik pemerintahnya maupun masyarakat. Begitu juga media ya, alhamdulillah ya, beberapa media juga beberapa waktu yang lalu sengaja meliput dan meminta pendapat masyarakat. Kami juga menonton itu bahwa sebagian besar masyarakat sudah tidak sabar lagi sebenarnya. Kapan pemerintah ini menertibkan pedagang-pedagang kaki lima yang tidak tertib ya. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa ini bukan penggusuran ya, ini adalah penertiban. Artinya kita menempatkan kembali ya pedagang-pedagang itu pada tempatnya, bukan mereka pedagang di bodi jalan, badan jalan. Ya kan? Kita kembalikan mereka berdagang di Pajak Bintang sana. Dan hampir 90% dari mereka ini adalah pedagang-pedagang yang berasal dari Pajak Bintang, Pasar Bintang. Kotanya tertibkan di mana, Pak? Ya, nanti taman kota akan kita tertibkan ya, Pak. Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala PLH ya, Pak Suwandi, bahwa yang di dalam ini nanti kita minta jangan lagi jadi tempat permainan anak-anak aja. Carilah tempat lain. Ya kan?
kita fungsikan kembali taman ini memang betul-betul jadi taman, ya, tempat masyarakat berolahraga, ya, beristirahat, bukan jadi gelanggang permainan anak-anak di sini. Itu sudah kita koordinasikan Pak dengan Pak Wandi itu ya. Mungkin berapa banyak Pak yang bakal ditertibkan? Dan sesuai data yang dicatat lah, berapa banyak kira-kira tuh? Ini puluhan lah Pak, ya, puluhan. Saya pun data nanti sama Pak Fauzi lah mungkin bisa kita pasti. Lokasinya Seputaran kota Bagassepi Api ini Pak, ya. Bagassepi Api. Jadi tahap pertama dulu kita menertibkan pajak bintang ya. Tapi alhamdulillah ada sama-sama kita lihat sekarang udah tidak ada lagi orang yang berdagang di bahu jalan itu tidak ada lagi. Taman kota ini kapan rencana Pak? Taman kota secepatnya Pak, secepatnya. Ya kan? Kemudian setelah pajak bintang kita menertibkan bundaran ikan. Nah, udah bisa sama-sama kita lihat sekarang tuh, tidak ada lagi pedagang kaki lima di situ. Jadi untuk pedagang-pedagang kaki lima yang ditertibkan ini mereka dipindahkan dalam satu tempat atau mereka mencari tempat tersendiri? Nah, Tidak ada nih Pak Noko ya enggak. Mereka ini kita siapkan tempat nih. sudah ada solusi. Iya. Karena saya sampaikan tadi itu dagang buah itu kan sebenarnya mereka tuh ada lapaknya tuh di Pasar Bintang. Tapi mereka tinggalkan. Mereka pindah ke kota nih. Karena kurangnya perhatian dari kita, ya mereka makin hari makin banyak. Sehingga lapak mereka di Pasar Bintang mereka tinggalkan semuanya. Nah, ya kan? Mereka sebenarnya menyadari juga. Tapi mereka sebenarnya menunggu perhatian dan apa ya? Belayan kasih sayang dari kita. Minta perhatian. Ya kan, mereka itu kan bagian dari kita semua. Mereka itu masyarakat kita. Ya kan, mereka ingin diperhatikan lah. Ini hari ini kita perhatikan mereka. Ya nah, bagi yang tadi pedagang yang tidak bisa mengangkat dagangannya kita bantu mengangkat. Ya kan, dan saya minta anggota-anggota saya dari Satpol PP supaya berperilaku manis dan tidak ada yang merusak. Ya, merusak. Kondusif Pak. Nah, ya, mudah-mudahan tidak ada yang merusak tempat dagang, tidak ada yang merusak dagangannya, tidak ada. Setahu saya seperti itu. Semua berjalan baik. Mungkin itu Pak. Pasca penerbitan ini juga ada pengawasan nggak Pak? Tetap Pak, kita akan ada ronda terus nih. Ya, ronda, ya, patroli akan kita. Nanti kalau ada lagi mulai lagi ya kita tegur lagi. Itu pengawasannya itu berapa lama? Pasar Bakanulu Terus menerus tuh. Bakanulu secara bertahap nih Pak. Ini kita selesaikan dulu. Bakanulu juga kita akan libatkan seluruh masyarakat Bakanulu tuh, ya kan? Karena ketertiban itu kan balik kepada masyarakatnya, ya. Masyarakatnya suka nggak yang seperti itu? Kalau nggak suka sama-sama kita menertibkannya. Ya kan? Jangan hanya pemerintah aja. Di situ kita minta kebersamaan dari masyarakat. Itu aja. Oke. Ya, begini, terkait adanya penertiban ini yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah, kan ada pedagang yang mengatakan bahwa Jalan Bintang itu memang di luar mereka menempati, tapi di mana pembeli itu tidak ada. Jadi ada satu pedagang-pedagang yang kami konfirmasi untuk meminta supaya Jalan Satria Tangko itu gimana tanggapan? Karena di situ mereka apa? Terima kasih. Kami dari Disperindak sebenarnya sudah menyiapkan lokasi itu untuk di Pasar Bintang. Nah, kalau untuk seperti Satria Tangko itu kan sama juga. Itu mereka berjualan di bahu jalan. Nah, ketertiban juga tidak tercipta nantinya. Nah, nanti juga kalau yang di Pasar Bintang itu sudah kita siapkan, nanti juga untuk di tahun ini kita akan adakan juga lagi revitalisasi untuk perbaikannya. Sama-sama kita perbaiki untuk kedepannya. Apakah ada sarana yang baru atau sarana yang lama digunakan untuk pedagang pasar ini? Ya, sarana yang kita gunakan masih untuk di Pasar Datu Rupiah, kemudian Pasar Bintang. Nah, di Pujasera ini kan sudah kosong. Nah, nanti kita perbaiki, kemudian kawan-kawan yang pedagang kecil ini kita tempatkan di sana. Nanti teknisnya kita bagi dan kita rapatkan kembali dengan pedagang tersebut. Ya Pak, ini kan Pasar Pelita salah satu tempat relokasi yang bakalan ditempati oleh para PKL Pak. Ya. PKL menginginkan agar dibenahi Pak. Iya, sampai sekarang pedagang yang di Pasar Pelita yang di bawah itu masih pedagang yang berjualan seperti pakaian, topi, sepatu, yang pakaian apa aja. Nah, makanya yang di sepanjang yang di seputaran kota Bagassepi Api yang berjualan
sama seperti itu yang kita rencanakan bergeser ke sana. Nah, untuk yang di Pujasera itu untuk makanan dan kuliner. Apakah perlu dibenahi Pak pasar berita tersebut Pak? Kan Iya. banyak yang rusak Pak. Betul, kita sudah adakan tahapan untuk perencanaannya. Nah, direncanakan itu sudah dikelola seperti perbaikannya, tapi untuk anggaran nanti kita sampaikan ke pimpinan untuk di tahun ini atau kita ajukan ke pusat untuk dana bantuan. Jadi Pak, untuk di Pujasera, pemindahan terhadap pedagang-pedagang kaki lima ini, apakah tempat itu cukup steril untuk dijadikan sebagai pengganti dari penertiban Ya. ini? Untuk di Pujasera, kami masih menunggu pedagang-pedagang yang ikut, nanti kami data. Nah, siapa yang bersedia di situ, nanti kami sediakan teknisnya. Nah, kita bagi, kita kelola dengan baik. Ya, terima kasih. Demikian. Penertiban selalu mendampingi dinas yang berkait untuk pengaturan lalu lintas. Ini Bang, kita perhatikan parkir liar ini kan sepertinya terlalu melebar kali ke bahu jalan. Dari dinas perhubungan sendiri, apa tidak ada upaya untuk menertibkan arus parkir? Sekarang kami lagi pendataan. Sebetulnya kan kalau pembenahan di parkir ini kan ada di UPT. UPT kita sebagai bidang, karena saya membidangi Prahasana, di bawah saya ada kasih parkir, maka kami di bidang itu pengawasan. Tapi setiap untuk penataan atau penertiban kami terlibat langsung di situ. Nah, setelah untuk kedepannya? Kedepan kan kami sekarang lagi pendataan ini untuk masalah parkirnya yang memakan bahu jalan, bodi jalan pada pengusaha-pengusaha sekarang ini. Satu lagi Pak, masalah odol. Odol, itu biasanya odol itu jalan yang dilewati jalan terlalu padat ramai. Mereka dialihkan di jalan apa namanya? Lingkar. Karena kalau itu bidangnya lalin, lalu lintas dan angkutan. Kita kan ada 4 bidang. Bidang lalin, bidang angkutan, bidang keselamatan, bidang prasarana. Kalau lalin untuk pengaturan lalu lintas. Kalau bidang angkutan itu dari transportasi, pengangkutan misalnya sawit, apa yang mengarahkan ke jalan-jalan alternatif. Tapi izin Pak, sebelumnya ada terpantau ini beberapa kendaraan roda 4 juga ada nilai parkir sembarangan lah, seperti di depan perhotelan atau gimana tidak lanjutnya itu Pak. Macam di hotel itu kan kemarin ada kejadian. Misalnya macam di hotel lain itu kan dia ada parkir khusus. Tapi apabila keramaian memakai bodi jalan, itu kita sudah jumpai. Agar saya kalau memang dia kita harus ada kerjasama ya. Kalau memang parkir di luar itu terpakai, nanti kita taruhkan juru parkir untuk menata supaya lalu lintasnya bisa lancar. Izin Pak, ada beberapa orang masyarakat mengatakan bahwa